Hai guys, kembali dengan Dimas Promaker yang selalu mageran. Kali ini kita masuk ke HTML yang video yang ketiga. Kita bakal bahas div, list, dan heading. Yang pertama, div. Div itu biasanya digunakan untuk memisahkan antara beberapa bagian. Kalau biasanya sih gini ya. Jadi misalnya ada header bagian atas, ada navigasinya bagian sini, section bagian side atau footer. Nah, sebenarnya header, nav, section, dan footer ini ada tagnya sendiri. Tapi kebanyakan web itu menggunakan div buat memisahkan beberapa bagian. Kayak misalnya bootstrap ini, kita inspect. Nah, kebanyakan itu mereka menggunakan div. Nah, klik ini. Nah. Oh, dia udah pakai header. Ternyata. Tapi sebagian besar biasanya pakai div untuk memisahkan beberapa bagian. Kayak footernya atau apanya. Nah, di sini fungsi div itu sebenarnya cuma untuk styling CSS-nya. Jadi, misalnya kita taruh bawah div. Itu biasanya di web biasanya ada kelas itu misalnya ini div sama dengan div 1. Nah, di sini biasanya ada style CSS center. Karena ini kelas, kita pakai titik div 1 background color blue. Nah, salah satu contohnya itu seperti ini. Ini tidak ada karena dia tidak divnya itu tidak ada kontennya. Kontennya biasanya kalau misalnya ada huruf misalnya A, dia bakal muncul. Tapi kalau misalnya nggak ada, dia bakal kosong. Bisa diakali dengan NBSP, dia pasti ada. Atau di CSS-nya bisa dikasih konten petik. Sama konten kan ya. Oh, ini tidak berpengaruh di sini. Div 1. Nah, tidak berpengaruh. Nah, ternyata tidak berpengaruh. Harusnya pengaruh sih. Atau biasa pakai width 10 pixel 100 pixel, dia bakal tinggi kayak gini. Ya, fungsi dari div itu seperti itu. Jadi dia bakal menjadi perbagian untuk misalnya ada tabelnya sendiri, nanti ada counternya sendiri kayak gitu. Lalu untuk yang berikutnya ada order list OL. Ini kayak tabel, dia ada pasangnya yaitu list item atau LI. Nah, di sini ada OL dan UL. Yang OL itu order, yaitu berurutan. Yang UL ini dia kayak poin-poin kayak gini. Nanti tergantung stylenya mau kalian bikin apa. Biasanya kalau UL ada tabnya dis dan yang lain-lain. OL misalnya ini list belanja. Sini jeruk.
D apa salah, nah kayak gini. Misalnya nanti kayak ini itu ada list bertingkat. Jadi misalnya OA gini, kita di dalamnya ada jarum center, ada lagi. Bentar, ini kurang besar ya. Center, misalnya jeruk bali, jeruk paras. Nah, mungkin kayak gini bisa. Dia bakal sesuai urutan kayak gini. Walaupun nantinya ini bisa seperti ini. Sama aja, tapi untuk stylingnya di CSS bakal kesusahan atau nanti bikin bingung. Dan UL atau L ini biasanya untuk navigasi. Navigasi itu kayak misalnya di Bootstrap ini, saya perkecil. Nah, ini dia pakai UL, pakai LI. Ada navigasinya. Di atas juga di sini juga kita inspect tadi ada LI, ada UL. Fungsinya seperti itu. Jadi nanti bakal bersarang bisa banyak sekali. Kayak ini kan ada OL, terus di sini ada lagi OL, terus LI. Ini kan dalam LI. Nah, seperti itu. Terus misalnya di Taiwan pun juga biasanya seperti itu juga. Dia bakal buat navigasi juga. Ini nanti aku ajarkan di waktu CSS saja karena ini berbeda dengan HTML. Lalu ke bagian berikutnya yaitu H1 dan H6. Oh ya, sebenarnya di UL dan UL ini ada yang lain. ULI. Kita cari, setahu saya itu ada yang namanya HTML list. DL. Nah, DL ini juga hampir mirip tapi jarang digunakan. Jadi dari singkatannya itu description list. Jadi DL ini terus di bawahnya ada define term DT dan describe term. Itu hampir sama dengan ULLI. Tapi kemudian jarang digunakan. Lalu kita ke heading. Heading itu kayak ini judul. Misalnya judul, penulisan itu pakai heading. Dia ukurannya besar atau kecilnya pakai heading. Heading, header itu berbeda. Heading, header, head itu berbeda. Jadi kalau misalnya H1, heading 1 itu dia yang paling besar. H2 4, 5, setahu saya sampai 6. Jadi ini ukurannya bakal mengecil dari ukurannya 1 itu paling besar, 2 itu mengecil sampai heading 6 itu paling kecil. Kalau udah kita tambahin heading 7 dia bakal normal.
tulisan biasa. Nah, heading tipe ternyata. Nah, ini seperti itu sih buat gambarannya. Heading ini nantinya kalau di CSS sudah di framework CSS biasanya udah diatur headingnya seberapa untuk bootstrap dan tailwind. Jadi kalau misalnya kalian udah melihat-lihat CSS, kalian boleh pelajari heading juga ya dan yang lainnya buat stylingnya, karena nanti bakal seru ketika udah masuk HTML ke CSS. Itu bakal seru karena kita mengulik warnanya mau kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Itu bakal serunya di situ. Tapi di keseruan itu juga nanti biasanya kita juga bakal pusing gimana cara ngatasinya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Mungkin dari saya seperti itu. Yap, karena materinya sudah selesai. Sekian dari saya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang baru buat pencerahan kedepannya. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya ini membantu. Dan jangan lupa juga kalian komen di bawahnya. Terima kasih. Salam Promakar.